Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, edisi Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, ada sukacita di hati kami ketika pada hari Selasa ini kami kembali boleh merasakan kasih karunia Tuhan, dan kami sebelum menunaikan tugas pekerjaan hari ini, kami akan dituntun dengan bagian bacaan Alkitab yang akan menjadi pedoman pegangan bagi kami di dalam kami akan melangkah. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Besertalah dengan kami sambil kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 3, bunyinya demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita dengarkan renungan kita pada hari Selasa tanggal 7. Kamu bersih karena firman, itu judulnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak tayangan iklan di berbagai media cetak, baik elektronik maupun media cetak lainnya tentang kebersihan. Entah kebersihan itu berhubungan dengan tubuh manusia, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Faktor kebersihan memang sangat menentukan kesehatan manusia. Jika tubuh manusia tidak bersih dan lingkungan dan rumah kotor, sudah pasti berbagai sakit penyakit gampang menyerang kita. Oleh sebab itu, tubuh kita, lingkungan yang bersih perlu selalu dijaga keberadaannya supaya tetap sehat, tetap kuat, sehingga manusia boleh hidup nyaman dan berumur panjang. Alkitab juga berbicara banyak tentang kebersihan dalam berbagai hal. Dan itu bukan iklan, tapi firman Tuhan Allah yang berkata. Secara khusus firman Tuhan Allah pada bagian ini tentang kebersihan berhubungan dengan iman percaya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Bersih yang dimaksud berhubungan erat dengan pemahaman dan penghayatan firman dari Yesus Kristus dan hidup di dalamnya. Percaya kepada firman Tuhan Allah sangatlah penting bagi kehidupan murid Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, ada begitu banyak orang memberitakan firman yang harus disikapi dengan baik dan hati-hati. Karena apakah firman yang disampaikan itu berasal dari Tuhan Allah atau pikirannya sendiri? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen perlu ada sikap kritis ketika mendengar setiap orang yang memberitakan firman melalui media massa, media cetak, elektronik, atau sosial. Kita harus menguji apakah firman yang disampaikan berdasarkan firman Tuhan Allah dalam Alkitab atau tidak.
Janganlah kita menganggap apalagi menyetarakan firman Tuhan Allah hanya seperti iklan yang tidak memberikan kepastian yang benar. Sebab ada kecenderungan sekelompok orang menanggapi berita firman dalam Alkitab hanya sebagai berita biasa. Karena seringkali firman yang disampaikan dalam Alkitab tidak langsung tergenapi. Orang-orang seperti ini biasanya mengukur segala sesuatu berdasarkan kemampuan pikirannya yang terbatas dan menurut kemauannya sendiri. Padahal saudara-saudara, waktu penggenapan firman Tuhan Allah dalam Alkitab tergantung dari Dia yang berfirman. Setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat hendaklah tetap mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan Allah dalam Alkitab. Kita harus selalu menguji diri, apakah kita sudah hidup bersih karena hidup di dalam firman-Nya dan melakukannya? Marilah kita senantiasa selalu bersih, taat, setia padanya, dan minta kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kita supaya kita dapat lakukan dengan sukacita iman. Amin. Mari kita berdoa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami, karena kami merasakan betapa besar kasih dan setia-Mu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami sampai pada hari ini, bahkan pada besok dan seterusnya. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami dikala kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami, dan itu akan membaharui kehidupan kami. Tolonglah kami, sertailah kami ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa kepadamu Bapa, lindungi kami sepanjang hari ini, jagai kami sebagai biji mata-Mu. Jemaat-Mu Maranatha Paselatan Tomohon, kolom 1 sampai kolom 27, bahkan juga dengan seluruh perangkat pelayanan gereja Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan jaga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha yang sedang kami tekuni. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati, menyertai akan kehidupan keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan, untuk kiranya Tuhan memberikan jalan keluar ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan atau masalah-masalah hidup yang mereka alami. Baik karena sakit, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Baik juga ya Tuhan, dalam keadaan ekonomi mereka lagi terpuruk, Tuhan tolong kasihani, pulihkan juga itu, supaya mereka boleh merasakan hari-hari hidup bersama keluarga dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, biarlah terang firman Tuhan ini senantiasa didengar baik oleh siapapun Tuhan ketika mengikuti ibadah lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan Tomohon. Mereka diberkati dan mereka senantiasa sukses dan selalu mengandalkan Engkau siang dan malam dan berdoa terus tak putus-putusnya kepadamu. Mereka menyerahkan seantero kehidupan mereka, pergumulan mereka, kebahagiaan mereka kepadamu Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami sekalian sepanjang hari ini, jemaat dan siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan Tomohon ini, Tuhan juga senantiasa menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sambut dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Demikian renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemi Maranatha Pat Selatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa diselamatkan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian sekarang dan selalu terus. Shalom, damai di hati. Tuhan memberkati.